Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang register dan pencacah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian komputer dengan organisasi bus. Jadi ada yang namanya bus. Bus itu adalah apa itu namanya itu? Kalau kita jalur, ya. Jadi dia itu adalah jalur atau media untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi di sini juga bisa disebutkan bahwa sebuah bus itu adalah kumpulan dari sejumlah kawat penghantar atau konektor yang dapat menyalurkan kata biner. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa bus itu adalah media untuk menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan bisa 2 bit, kemudian bisa 4 bit, kemudian bisa juga 8, sampailah misalnya 128 bit. Ini bergantung dari arsitektur mikroprosesor tersebut atau arsitektur komputernya. Jadi kalau kita lihat di bagian sistem operasi pada pada laptop kita itu, nah, jadi harus disesuaikan, misalnya 64 bit. Berarti informasi yang disampaikan dalam sistem operasi itu yaitu sebesar 64 bit. Jadi kita menginstal yang 64 bit atau 32 bit. Atau sekarang ini sudah 128. Jadi tergantung dari besarnya kemampuan dari prosesor kita itu, bus secara fisik yang ada pada prosesor atau komputernya itu. Jadi bus ini juga bisa dibagi di dalam prosesor, bisa juga dia terletak pada sistem komputernya ini, komputer secara keseluruhan. Nah, itu disebut dengan organisasi bus. Jadi ada pembagiannya di situ. Oke. Nah, tadi sudah Pak katakan bahwa bus itu adalah konektor. Jadi dia untuk menyampaikan informasi berupa biner. Nah, jadi informasinya dalam bentuk apapun pasti dia dalam biner. Walaupun dia misalnya kata Pak kemarin itu yang lalu misalnya RGB, R itu 8 bit, G itu 8 bit, kemudian B juga 8 bit. Nah, jadi kalau dijumlahkan 24 bit. Nah, dia itu. Jadi walaupun dia dalam bentuk gambar, video, kemudian bit streaming, semuanya itu dalam bit. Jadi dia menyalurkan menyalurkan datanya itu dalam bit ya. Kemudian. Oke. Nah, di sini kawat-kawat itu merupakan vertikal. Ya. Jadi penamaan kawat itu biasanya dalam wire, itu disingkat dengan W, atau W0, W1, W2, W3 kalau dia 4 bit. Nah, kalau dia 4 bit, W1, W0, W1, W2, W3. Kalau dia 8 bit, itu sampai dengan W7 dan seterusnya. Nah, di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, pada bagian ini, nah di sini kalau kita lihat di bagian Pak besarkan dulu. Nah, ini sama dengan register pencacah kemarin. Jadi dia ada kendalinya di sini, kemudian ada X0, ada kendalinya, kemudian dia ada X0-nya, ini input, kemudian ini kendalinya, load-nya itu, kemudian ini rangkaian pengkondisinya, kondisi sinyal. Nah, ini kalau kita lihat kombinasi dari N,
2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang digunakan itu adalah chip yang digunakan yaitu adalah D-flip-flop. Jadi di sini ini adalah D-flip-flop. Nah, kemudian ada clear, kemudian ada clock di sini. Nah, jadi sudah lengkap. Nah, ditambah satu lagi yaitu ada enable. Nah, jadi data yang keluar ke bagian output, ini Y0, Y1, Y2, Y3, itu harus mengaktifkan enable ini dulu. Diaktifkan, harus aktif. Jadi selain ada kendali, juga ada aktif outputnya itu. Jadi misalkan datanya ini 1, 1, 0, 0. Oke, dia sudah masuk sini 1, 1, 0, 0. Nah, ini belum ke sini, belum ke output. Jadi dia ditahan dulu. Nah, begitu enable-nya aktif, enable yang di sini aktif, ini sama dengan 1, nah baru datanya keluar. Y01, Y11, Y20, Y30. Datanya seperti itu. Jadi harus enable-nya aktif dulu. Jadi kalau enable-nya ini tidak aktif atau dia berlogika 0, berapapun perubahan data yang ada pada bagian input ini tidak mempengaruhi. Misalnya ini clock-nya, clock pertama ini datanya. Misalnya clock 1, ini clock 1, ini datanya 1100, kemudian clock 2. Clock 2 datanya 0101. Ini clock 3 datanya misalnya ini 1100, kemudian clock 5 ini clock 4 datanya 0100. Nah, jadi berapapun perubahan yang ada di input, kemudian perubahan yang ada pada bagian ini, bagian key-nya ini. Tapi kalau enable-nya tidak berlogika 1 atau tidak aktif, maka yang muncul tetap data sebelumnya. Jadi data baru tidak muncul. Misalnya data barunya itu adalah, misalnya kita ambil yang keempat, yang ketiga ini. Misalnya sudah berubah datanya, sekarang posisi di ini adalah 0, ini juga 0, ini 1, 1. Nah, tapi kondisi di sini masih 0 enable-nya. Maka datanya tidak keluar di bagian output, bagian sini. Walaupun clock-nya sudah clock ketiga, clock 1, clock kedua, clock 3. Nah, pada clock keempat baru terjadi perubahan. Clock keempatnya ini. Clock keempat enable-nya aktif. Enable-nya jadi 1. Nah, datanya ini. Maka datanya itu berubah lagi. Datanya. Jadi datanya sekarang adalah, kalau kita lihat 0, 0, 1, 1. Nah, ini data ini muncul di bawah. Datanya 0, ini 1, 0, 0, 0 lagi, kemudian 1, 1, 0. Nah, jadi datanya muncul di sini, yaitu pada clock keempat. Jadi walaupun berubah berapa kali pun, mau 1000 kali, asal enable-nya tidak aktif, maka datanya tidak dikeluarkan. Jadi dia ada penahan datanya itu. Walaupun di bagian input dan di bagian output key 1 itu sudah mengeluarkan datanya. Nah, inilah dari komputer organisasi bus ini. Jadi dia ada 4 bit. Nah, di sini kalau kita lihat
Jadi ada suatu kendali pada outputnya. Kalau tadi kendali pada input, sekarang juga ada kendali pada output, yaitu bagian enable. Jadi kalau kita lihat di sini, di bagian ini, oke, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, di bagian sini, besarkan ini, mau dari coba lihat slideshow. Nah, slideshow-nya ini tapi masih terbagi, masih terbagi, harusnya besar. Nah, ini sudah besar ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, posisi dari enable itu berada pada ini. Oke, kita buat lagi. Slide sebelumnya dia berubah. Nah, jadi enable-nya itu berada enable A. Kok tidak berfungsi ini? Ini kok tidak berfungsi? Kenapa ini? Oke, kita kembalikan saja. Skip. Oke, kayaknya nggak bisa dia pakai apa. Oke, nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada enable A, enable B, enable C, dan enable D. Jadi ada 4 buah register di sini. Register A, register B, B ini, kemudian C, dan D. Jadi ada A, B, C, dan D di sini kalau kita lihat. Nah, masing-masing register ini dia memiliki kontrol input dan outputnya. Kalau kita lihat di sini ada load A untuk A, kemudian ada load C, ini load B, kemudian load D-nya. Kemudian ada clock juga di sini, clock juga untuk sinkronisasi, ini enable-nya. Enable A, enable E, enable D, dan enable C. Nah, kalau kita lihat, diperhatikan di sini bahwa bus ini, nah dia terhubung ke seluruh chip ini, ke seluruh registernya, baik input maupun output dia terhubung ke seluruh register. Nah, jadi jika ada data yang masuk, misalnya X1, ada data yang masuk, misalnya ada data yang masuk pada inputnya ini, pada input. Nah, misalnya dia di sini 1010, maka data ini akan masuk melalui pin load ini. Pin load ini 1, ini 0, 1, 0, kemudian ini masuk juga ke bagian load 1, 0, 1, 0. Oh, sorry, terbalik ini. 1, 0, 1, 0, kemudian masuk juga di sini bagian load-nya 1, 0, 1, 0, kemudian di sini 1, 0, 1, 0. Nah, jadi kalau kita perhatikan, di sini, nah data itu yang berada pada bus ini, data pada bus ini itu adalah 1, 0, 1, 0. Nah, jadi semua register itu tahu bahwa ini ada data yang masuk. Nah, yang jadi masalah itu
siapa yang akan menerima data tersebut. Jadi data ini siapa yang menerima. Nah, jadi dalam sistem bus itu, semua register itu mengetahui bahwa di dalam jalur bus ini ada data. Nah, sama Pak menyampaikan pertanyaan kepada kalian, siapa yang bisa mengerjakan pernyataan ini, misalnya. Jadi kalian semua tahu, tapi Pak belum nunjuk ini siapa yang akan menjawab. Nah, sama seperti ini, bahwa semua register itu mengetahui ini ada data 5 heksa 1010 di busnya ini. Nah, tapi data ini tidak tahu siapa yang akan menerima. Nah, inilah fungsi dari penjadwalan. Inilah fungsi dari penjadwalan. Atau scheduling. Jadi komputer itu harus konsisten. Apabila dia aktif, maka dia menerima datanya. Jadi dia tidak semua register itu menerima data, tidak. Hanya ada sebagian atau satu buah register yang akan menerima data tersebut. Nah, misalnya prosesor mengirimkan sinyal enable pada register A. Nah, maka data ini akan masuk ke A. Nah, tidak pada yang lain. Jadi bukan ke C, bukan ke D, dan juga bukan ke B. Jadi data 1010 atau 5 heksa ini akan masuk ke dalam register A dengan cara bukan di enable tapi di load load enable ini untuk output. Nah, maka dia akan masuk ke register A. Nah, di dalam register A ini ya terserah dia mau disimpan, mau diapakan. Jadi terserah dari fungsi register A. Misalnya dia perkalian, maka dia dikalikan. Kalau dia penjumlahan, maka dia penjumlahan. Kalau dia digeser, maka dia digeser. Nah, setelah diproses dalam register A, maka data ini akan dikeluarkan lagi. Dia melalui jalur ini. Jadi data input misalnya 1010, ternyata hasil dari proses itu output adalah 0001. Nah, ini outputnya. Jadi di sini disiapkan data, ini hasil dari proses. Nah, data ini akan dikeluarkan ke bus ini. Nah, ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ya, jadi dia disiapkan ke busnya itu. Tapi dia belum keluar. Dia belum keluar ke sistem busnya ini. Jadi dia harus melalui satu mekanisme lagi, yaitu aktif pada enable A. Nah, begitu enable-nya aktif, maka datanya akan dikirimkan ke bus. Nah, di bus ini sekarang siapa yang nampung? Tidak tahu. Terserah dari perintah kendalinya. Mau dimasukkan ke memori, atau mau dikeluarkan ke output, atau mau diproses lagi, dimasukkan ke arithmetic logic unit, ya kita tidak tahu. Jadi tergantung dari proses yang diberikan kendalinya itu, dia mau dikeluarkan kemana. Kalau dia dikeluarkan, berarti kita harus menyiapkan port outputnya, misalnya port 0, kalau dia mau keluarkan port 0, port 1, port 2, atau port 3. Ini kalau dia mau dikirim ke eksternal device. Dia mau kirim ke eksternal. Tapi kalau dia dikirimkan internal dia, ya lewat bus inilah. Nah, itu untuk sistem bus kita ini, yang 8 bit. Nah, jadi kalau nanti kurang mengerti,
Nah, kita bisa diskusi. Oke, tapi mudah-mudahan mengerti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini apa ini? Sudah dalam bentuk penyederhanaan. Namanya ini pengkabelan. Kabelan dia ini. Jadi yang slide di atas tadi disederhanakan dia seperti ini. Jadi ada input outputnya itu jelas ya. Input outputnya itu. Kalau di sini. Kalau kita harus dia tanda panahnya ini tanda panah in, sedangkan ini out. Nah, jadi masing-masing register itu memiliki in dan juga memiliki out di registernya itu. Oke. Nah, jadi ini penyederhanaan dari yang atas tadi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tugas. Nah, ini tugas. Ini tolong dikerjakan. Tugasnya ini. Gambarkan dan jelaskan register geser kanan. Yang ini adalah register geser kiri. Dia itu. Nah, dia menggunakan gerbang XNOR ya. Nah, jadi kalian harus kerjakan ini. Harus kalian kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bisa cari di internet, bisa. Jadi 2 soal ini dikerjakan untuk tugasnya. Kalau ada yang mau didiskusikan, akan kita diskusikan pada waktu yang sudah Pak sediakan di e-learning. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, Pak kira cukup. Mudah-mudahan apa ini bisa dimengerti. Kalaupun ada yang harus didiskusikan, kita diskusikan. Baik, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.